Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Sadaqallahul Azim. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang tak terhingga banyaknya kita di siang hari ini bisa menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah yang sedang kita lakukan ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan pintu keberkahan dan jalan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan penghapus dosa dan penghalang bencana ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita di hari ini berada di dua momen yang mulia, yaitu hari Jumat dan hari Asyura, 10 Muharram. Di mana 10 Muharram ini hari istimewa. Allah tetapkan 10 Muharram ini sebuah ibadah yang sangat mulia yang disebut Saum Asyura. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menunaikan saum yang sangat mulia ini, yaitu Saum Asyura, saum 10 Muharram. Dan karena momen Asyura inilah, maka tema yang akan saya sampaikan adalah tentang Saum Asyura. Saum Asyura itu saum yang tahapan historis pensyariatannya itu panjang. Tidak ada yang sepanjang ini. Ada 8 tahapan Saum Asyura secara historis. Mari kita mulai sebutkan satu persatu secara singkat. Yang pertama, Saum Asyura itu, saum 10 Muharram itu disyariatkan pertama kali di zaman Nabi Musa. Yang melakukan pertamanya adalah Nabi Musa alaihissalam, kemudian diikuti oleh umatnya. Dalilnya ada di hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1900. Dalam hadis ini diceritakan dari Abdullah bin Abbas, diceritakan Rasulullah SAW ketika setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah berdialog dengan orang-orang Yahudi. Dan dari dialog itu Rasulullah mengetahui bahwa orang Yahudi ternyata saum 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi itu, ini kalian saum apa nih 10 Muharram? Maka orang Yahudi menjawab, hada yaumun salih, hada yaumun najallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa syukran lillah. Kata orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, kami saum 10 Muharram karena 10 Muharram bagi kami umat Nabi Musa. 10 Muharram itu hari yang sangat istimewa. Karena dahulu kala Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, itu adalah di 10 Muharram. Jadi Nabi Musa itu memukul tongkatnya ke laut, laut pun terbelah, maka Nabi Musa nyebrang dan selamat dengan umatnya. Kemudian Fir'aun ikut nyebrang dan tenggelam. Kejadian itu persis terjadi di 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka sejak peristiwa itu Nabi Musa saum 10 Muharram sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Dan tentunya itu adalah atas perintah Allah. Jadi Nabi Musa saum 10 Muharram itu sebagai bentuk rasa syukurnya atas mukjizatnya itu, dan diselamatkan Bani Israel menyeberang laut yang dibelah itu, dan Fir'aun tenggelam dengan bala tentara. Itu tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua secara historis, saum Asyura itu kemudian dilanjutkan syariatnya oleh Allah. Dilanjutkan kepada para nabi setelah Nabi Muhammad, setelah Nabi Musa.
Para nabi setelah Nabi Musa melanjutkan syariat ini. Para nabi setelah Nabi Musa saum 10 Muharram juga dan diikuti oleh umatnya. Apa buktinya? Ada di dalil Sahih Bukhari nomor 3744. Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Kata Rasulullah, kata Aisyah, saum 10 Muharram itu adalah saum yang sudah sangat lama dilakukan oleh bangsa Arab, termasuk suku Quraisy di Makkah. Ini berarti dari hadis ini saum dari Nabi Musa itu terus dilanjut sepanjang zaman oleh nabi-nabi setelahnya, oleh umat-umat setelah umat Nabi Musa, dan menjalar, berkembang, meluas ke berbagai wilayah. Sampailah di tanah Arab. Maka orang Arab pun menunaikan saum 10 Muharram itu ratusan tahun sejak sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Ini tahapan kedua, dilanjutkan ya, oleh para nabi setelah Nabi Musa. Kemudian tahapan sejarahnya yang ketiga adalah bahwa Rasulullah SAW ketika terlahir Rasulullah kemudian tumbuh dewasa, maka sejak kecil Nabi Muhammad juga melakukan saum ini. Maka inilah uniknya saum 10 Muharram, satu-satunya saum yang dilakukan Rasulullah sejak beliau kecil, sebelum jadi Rasul. Dalam hadis Bukhari nomor 3744 tadi ada lanjutannya, wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu fil jahiliyah. Rasulullah SAW menunaikan saum 10 Muharram ini sejak masih zaman jahiliyah. Berarti sejak beliau belum diutus jadi nabi, sejak beliau remaja, beliau sudah melakukan, mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsanya. Tetapi ketika di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah saum sendiri saja, tidak memerintahkan kepada para sahabat, kepada umat Islam, dan tidak menjelaskan juga status. Tapi beliau secara pribadi saum. Kemudian tahapan keempat, setelah hijrah ke Madinah, barulah saum Asyura ditetapkan sebagai saum sunnah. Dan Rasulullah barulah mengajak para sahabat umat Islam untuk juga menunaikannya. Falamma qadimal Madinah sawmahu wa amara bisyamihi. Ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sesampainya dan tinggal di kota Madinah, Rasulullah melanjutkan kebiasaannya saum 10 Muharram itu selama di Mekah dari kecil itu. Rasulullah lanjut saum dan beliau mulai mengajak dan memerintahkan para sahabat untuk saum juga 10 Muharram. Nah, berarti di tahap keempat ini, ketika sudah di Madinah, Rasulullah mulai menetapkannya sebagai saum sunnah dan mengajak para sahabat untuk ikut juga menunaikan saum 10 Muharram. Kemudian yang kelima, saum Asyura itu kemudian ditetapkan sebagai saum wajib. Turunlah perintah dari Allah bahwa saum Asyura itu wajib. Jadi sempat diwajibkan. Dalilnya ada di hadis riwayat Imam Muslim nomor 1136. Rasulullah SAW arsala Rasulullah ghadata Asyura ila qurul ansar. Rasulullah ketika turun petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril bahwa hari ini Asyura ditetapkan sebagai saum wajib. Dan itu informasinya dari Allah, perintahnya dari Allah melalui malaikat Jibril, datangnya siang-siang. Entah jam berapa gitu yang disebutkan di hadisnya. Entah jam 8 atau jam 9 atau jam 10 enggak dijelaskan. Yang jelas ketetapan bahwa saum Asyura itu ditetapkan sebagai saum wajib turunnya siang hari. Maka Rasulullah langsung mengirim banyak utusan menyebar ke berbagai desa, ke berbagai pelosok untuk ngasih tahu kepada para sahabat bahwa hari ini turun ketetapan dari Allah bahwa saum 10 Muharram wajib. Kemudian para utusan Rasul itu menyampaikan ke berbagai desa itu, ke berbagai pelosok itu, mengatakan pesan dari Rasulullah, man asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumi wa man asbaha shaiman falyasum. Artinya apa? Para utusan Rasul itu menyampaikan kepada orang-orang di seluruh pelosok, orang-orang muslim. Mereka mengatakan Rasulullah memerintahkan barang siapa yang hari ini saum, maka lanjut saumnya sampai maghrib, nggak boleh dibatalkan. Kenapa? Karena sudah turun ketetapan bahwa saum 10 Asyura wajib. Tapi barang siapa yang hari ini tidak saum, malamnya nggak sahur,
paginya sudah sarapan gitu. Maka sejak pengumuman ini sampai, tidak boleh makan minum sampai maghrib. Jadi ada kejadian pada zaman Rasulullah itu, para sahabat saum tidak penuh sehari itu. Maka sebagian para sahabat yang sudah sarapan pagi, ketika datang perintah itu, mereka saum gitu. Dimulai dari perintah itu datang dari utusan Rasul, mereka tidak makan dan tidak minum lagi sampai maghrib, dan maghribnya berbuka meskipun paginya sarapan. Itulah kisah turunnya perintah wajibnya saum 10 malam. Nah, kemudian tahapan ke-6, saum Asyura itu setelah ditetapkan sebagai saum wajib, kemudian turunlah ayat tentang kewajiban saum Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunlah ayat tentang wajibnya saum Ramadan. Maka setelah turun ayat tentang wajibnya saum Ramadan, maka kemudian saum Asyura itu dikembalikan hukumnya menjadi sunnah lagi. Jadi saum Asyura itu satu-satunya saum sunnah yang sempat ditetapkan sebagai wajib sebelum turunnya kewajiban saum Ramadan. Saum Ramadan itu turun di tahun kedua Hijrah. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari nomor 3744, falamma nazala Aisyah bercerita, falamma nazala Ramadan kana man syaa shamahu wa man syaa la yasum. Ketika turun ayat tentang wajibnya saum Ramadan, maka Rasulullah menetapkan siapa yang mau melanjutkan saum 10 Muharram silahkan, siapa yang tidak saum 10 Muharram juga nggak apa-apa. Berarti saum 10 Muharram setelah dianggap wajib sekian lama dirubah kembali menjadi sunnah. Tahapan ke-7, Rasulullah kemudian menetapkan saum Asyura sebagai saum paling utama, saum paling istimewa, yang hanya kalah oleh saum Ramadan saja keutamaannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1163, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus syiyam ba'da syahril Muharram ba'da Ramadan syahril Muharram." Saum paling utama, saum paling istimewa, saum paling afdal yang hanya kalah oleh saum wajib Ramadan adalah saum sunnah di bulan Muharram. Saum sunnah di bulan Muharram. Ini artinya apa? Ini artinya segala saum sunnah di bulan Muharram itu sangat istimewa. Senin Kemis, Ayyamul Bid atau saum Daud kalau dilakukan di bulan Muharram, maka itu jauh lebih istimewa dibanding saum-saum sunnah di bulan-bulan lain. Segala saum sunnah di bulan Muharram hanya kalah oleh saum Ramadan. Dan puncaknya saum sunnah, puncak kemuliaan saum sunnah di bulan Muharram adalah hari ini, saum 10 Muharram yang disebut saum Asyura. Itulah kemudian Rasulullah menetapkan saum 10 Muharram sebagai saum paling mulia dan hanya kalah oleh saum Ramadan saja. Sehingga dengan demikian saum Daud juga kalau dibanding saum 10 Muharram itu kalah. Kenapa? Karena saum Daud itu juga saum paling mulia, tapi kalimatnya begini, Afdhalus syiyam saum Daud. Saum paling utama adalah saum Daud. Saum paling afdal, saum paling istimewa adalah saum Daud. Sehari saum, sehari enggak, sehari saum, sehari enggak. Itu dalil tentang saum Daud. Kalau tentang saum Asyura, saum paling utama hanya kalah oleh Ramadan. Ada kata-kata kayak gitu. Saum paling utama hanya kalah oleh Ramadan adalah saum Asyura, saum yang ada di bulan Muharram. Makanya Rasulullah SAW itu dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah, beliau itu sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan saum 10 Muharram. Saum sunnah yang lain semuanya pernah ditinggal sama Rasulullah. Senin, Kemis, Ayyamul Bid, semua pernah ditinggal sama Rasulullah. Bahkan saum Arafah pun pernah ditinggal sama Rasul karena Rasulnya haji. Orang yang haji tidak disunahkan saum Arafah. Semua saum sunnah pernah ditinggal sama Rasulullah kecuali saum 10 Muharram. Tidak pernah ditinggal sepanjang hayat. Terakhir, tahapan ke-8, secara historis, kemudian saum Asyura itu diperintahkan oleh Rasulullah. Pada tahap yang terakhir ini, saum Asyura diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditemenin
oleh saum sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, yang kemudian dikenal oleh para ulama, dinamakan oleh para ulama sebagai saum Tasyu'a. Tasyu'a itu dari Tashi, artinya 9, yang ke-9. Asyura itu dari Asyir, artinya 10. Dalilnya ada di Sahih Muslim 2619. Suatu ketika Rasulullah SAW, dan ini terjadi di tahun terakhir beliau hidup. Rasulullah waktu itu malam 10 Muharram. Rasulullah bilang kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku," kata Rasulullah, "wahai kaum muslimin, besok sebagaimana biasa kita saum 10 Muharram." Maka ada sahabat yang angkat tangan. "Ya Rasulullah," ada sahabat yang interupsi, "Ya Rasulullah, besok kita semua tahu kan besok itu adalah hari yang juga dimuliakan oleh Yahudi, oleh Kristen, oleh Bani Israel. Yahudi, Kristen, Bani Israel, mereka juga saum 10 Muharram. Mereka juga memuliakan 10 Muharram. Kenapa kita saum? Bukankah diperintahkan selalu untuk tasyabuh, untuk menjauhi tasyabuh?" Ya, wajar sahabat Rasul ini interupsi begitu. Kenapa? Karena Rasulullah sejak lama mendidik para sahabat agar jangan ada kesamaan ibadah kita dengan orang kafir. Jangan meniru ritualnya orang kafir. Jangan menyerupai ibadahnya orang kafir. Maka segala ibadah Islam itu selalu berbeda dengan orang kafir, selalu berbeda. Karena menyerupai orang kafir, tradisinya, ciri khas penampilannya, apalagi ibadahnya, itu adalah sebuah maksiat. Namanya tasyabuh. Tasyabuh itu artinya menyerupai. Rasul mendidik para sahabat dengan sangat keras supaya selalu berbeda dengan orang kafir. Tapi Rasulullah merintahkan saum 10 Muharram. Maka wajar sahabat ini bertanya, kenapa 10 Muharram? Kalau begitu kita sama dengan Yahudi. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Idza kanal amul muqbil sumna yaumut tasik." Kata Rasulullah, tahun depan kita saum juga tanggal 9-nya. Biar berbeda dengan Yahudi, itu maksudnya. Biar berbeda dengan saumnya Yahudi dan Kristen di zaman Rasul, maka tahun depan kita saum tanggal 9-nya. Tetapi tahun depannya belum nyampe, Rasulullahnya sudah wafat. Tetapi meskipun demikian, saum Tasyu'a tetap sudah dilakukan, meskipun Rasulullah nggak sempat melakukannya karena keburu wafat. Itulah 8 tahap pensyariatan saum Asyura secara historis. Barakallahu fiikum wa lakum. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kembali ke poin pertama atau ke hadis pertama tadi. Dari informasi orang-orang Yahudi, Rasulullah mendengar bahwa 10 Muharram itu saum yang sudah dilakukan oleh Nabi Musa sebagai rasa syukur atas pertolongan Allah kepada Nabi Musa dan umatnya berupa dibelahnya laut. Kemudian Nabi Musa dan umatnya menyeberang selamat, dan Fir'aun pun ikut menyeberang tapi tenggelam dengan seluruh pasukannya. Dari kisah sahih di hadis Bukhari ini kita mendapat informasi betapa peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun dan seluruh pasukannya itu adalah sebuah peristiwa yang dianggap sangat penting oleh Allah, sehingga Allah memerintahkan Nabi Musa dan seluruh para nabi setelah Nabi Musa untuk memperingatinya dengan saum, sebagai juga bentuk rasa syukur atas peristiwa itu. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Ini hikmahnya, pesannya adalah betapa Allah sangat membenci rejim yang zalim, sehingga momen tenggelamnya rejim Fir'aun, rejim yang sangat zalim ini dengan pasukannya, sampai diperintahkan untuk disyukuri, diperingati melalui bentuk saum oleh seluruh para nabi dan umat setelah Nabi Musa. Sulit mencari ibadah umat Islam yang berasal dari peristiwa para nabi sebelumnya. Hanya ada 2 saja ritual kita, ibadah umat Nabi Muhammad ini yang berasal dari peristiwa umat sebelumnya, nabi sebelumnya.
Yaitu apa? Yaitu jumroh dan kurban. Itu adalah didasarkan lempar jumroh dan nyembelih kurban. Itu didasarkan pada peristiwa disembelihnya perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu. Satu lagi adalah Saum Asyura. Saum Asyura itu ibadah yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi di Nabi Musa, yaitu tenggelamnya rejim Fir'aun itu. Maka ini menandakan sampai dijadikan syariat saum para nabi, sampai Nabi Muhammad, sampai kita melakukannya. Ini menandakan, menginformasikan betapa Allah sangat membenci rezim yang zalim, dan betapa tumbangnya, tenggelamnya rezim yang zalim itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan ketika sebuah rezim zalim itu tumbang, adalah momen yang sangat istimewa, yang sangat patut untuk disyukuri. Maka dari kisah ini, mari kita pahami ini. Kita pahami bahwa rezim yang zalim itu adalah golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah. Maka jangan sampai ada di antara kita yang ada di sini berani menjadi antek-anteknya, berani menjadi pendukung rezim yang zalim. Karena akan terciprati juga kemurkaan Allah. Allah akan murka juga, bukan cuma kepada rezim zalimnya, tetapi kepada seluruh pendukungnya, seluruh antek-anteknya, seluruh yang memilihnya, juga akan terkena murka Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan sampaikan sebuah statement Rasulullah SAW, betapa terkutuknya menjadi pendukung rezim yang zalim. Rasulullah SAW di Sahih Muslim nomor 1847, Rasul mengatakan, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya wa la yastanuna bisunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insi. Kata Rasulullah, akan muncul di akhir zaman pemimpin-pemimpin zalim yang menolak menjalankan syariatku, menolak menerapkan sunnah-sunnahku, menolak untuk mengikuti petunjukku, kata Rasulullah. Akan muncul rejim zalim seperti itu, menolak petunjukku, menolak kebenaran dariku, menolak menerapkan sunnah-sunnahku. Dan rejim zalim ini akan dikelilingi oleh pendukung-pendukungnya. Akan muncul antek-anteknya. Dan antek-antek rejim yang zalim itu, para pendukung rejim yang zalim itu, kata Rasulullah, qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insi. Para pendukung, kaki tangan antek-antek rezim yang zalim itu sesungguhnya tubuhnya doang manusia, hatinya setan. Maka satu-satunya golongan manusia yang begitu dibencinya sama Rasul, sampai dikatakan manusia berhati iblis, manusia berhati setan, adalah para antek dan pendukung rezim yang zalim. Pemabuk, pezina, pejudi, pembunuh, koruptor, tidak ada sampai dikatakan manusia berhati setan. Satu-satunya golongan manusia yang sangat dibenci dalam Islam sehingga disebut manusia berhati setan adalah para pendukung rejim yang zalim. Lihatlah peristiwa tenggelamnya Fir'aun sampai diperingati oleh Allah dengan saum 10 malam, diterapkan kepada seluruh umat para nabi setelah Nabi Musa. Mudah-mudahan ini menjadi pesan sangat pentingnya. Mudah-mudahan ini siapapun yang di sini selama ini menjadi pendukung rezim yang zalim, bertobatlah segera. Dan pastikan negeri ini tidak dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.